Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Pernahkah kalian mendengar peribahasa kasih ibu sepanjang jalan, sedangkan kasih anak sepanjang galah? Peribahasa ini sangat cocok dengan kisah yang akan saya bahas. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Pada tahun 1999, Dawn Mary Vercauteren, seorang ibu tunggal dari 4 anak, bertemu dengan calon suaminya, Larry Wagner, dan keduanya menikah pada tahun 2001. Larry menggambarkan Dawn sebagai seorang pirang yang cantik dengan tawa yang bisa menular ke orang lain. Larry menjadi sosok ayah bagi anak-anak Dawn, terutama terhadap putrinya yang bernama Sarah. Sarah memang sangat dekat dengan Dawn. Kedekatan keduanya digambarkan bagaikan sahabat, bukan seperti ibu dan anak. Sarah memiliki kehidupan yang sempurna. Dia berprestasi di sekolah, populer, dan juga dicintai oleh keluarganya. Namun Sarah berubah total saat di sekolah menengah. Waktu itu dia jatuh cinta dengan orang yang salah yang kemudian mengenalkannya kepada narkoba. Saat Sarah tumbuh dewasa, dia mulai menghabiskan lebih sedikit waktu di rumah dan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang membawa pengaruh buruk. Di usianya yang ke-17 tahun, Sarah kecanduan heroin dan dia tampak kurus dan lelah. Kedua orang tuanya juga sering mendengarnya dia kesakitan dan muntah-muntah di kamar mandi. Di akhir masa remaja, Sarah telah melakukan penyalahgunaan obat terlarang dan merupakan pecandu heroin. Kedua orang tuanya memutuskan bahwa mereka perlu pindah ke Pennsylvania untuk bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan oleh Sarah. Mereka memberitahu Sarah bahwa dia perlu pergi ke rehabilitasi jika dia ingin terus tinggal bersama mereka. Sarah mengikuti program rehabilitasi tetapi tidak berhasil menghilangkan kecanduannya. Dia bisa bersih sementara waktu tetapi tidak bertahan lama. Sarah rupanya memiliki hubungan yang tidak stabil juga dengan seorang pria. Dan dari hubungan itu, mereka memiliki seorang putra yang diberi nama Skyler pada tahun 2011. Namun Dawn sangat senang saat dia menjadi seorang nenek. Dawn melakukan yang terbaik untuk membantu putrinya keluar dari ketergantungannya. Dia adalah pendukung Sarah yang paling setia dalam perjuangannya melawan kecanduan narkoba. Dia tidak pernah meninggalkan putrinya dan bahkan mendukungnya ketika Sarah menjadi ibu dan dia membantu menafkahi mereka juga. Namun seiring berjalan waktu, hubungan Dawn dan Larry memburuk dan keduanya berpisah setelah 13 tahun menikah. Dawn, Sarah, dan Skyler kemudian pindah ke sebuah trailer di Westmoreland County di Pennsylvania. Larry tetap berhubungan baik dengan Dawn dan keadaan mulai membaik ketika Sarah mendapatkan pekerjaan dan mulai menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Namun masalah baru segera muncul saat Sarah mencuri uang dari tempat kerjanya untuk membiayai kecanduan narkobanya. Dawn mencapai batas akhir kesabarannya dan memutuskan dia harus mengambil sikap keras saat berhubungan dengan putrinya. Maka saat Sarah mau meminjam mobil ibunya pada tanggal 31 Desember 2013, Dawn langsung menolak. Dan penolakan itu membuat Sarah menjadi sangat marah dan wanita muda itu segera mengambil palu dan mulai memukul Dawn hingga mati. Setelah memukul ibunya sebanyak 18 kali, Sarah menyeretnya ke kamar mandi dan mengikatnya dengan lakban. Saat itu Dawn ternyata masih hidup dan Sarah mencoba untuk mencekik ibunya dengan tangannya sendiri. Saat Sarah melakukan semuanya itu, putranya berada di kamar sebelah. Dan setelah kematian ibunya, Sarah mencuri beberapa ratus dolar dari ibunya dan membawa putranya melarikan diri dari daerah itu. Baru 1 minggu kemudian, tubuh Dawn terbaring tak bernyawa ditemukan di rumahnya sementara Sarah menghabiskan hari-harinya di sebuah motel. Dia juga menggunakan telepon ibunya supaya ibunya terlihat seperti masih hidup. Namun rekan kerja khawatir dengan ketidakhadirannya di tempat kerja dan menghubungi Larry untuk memeriksa mantan istrinya. Larry adalah orang pertama yang menemukan jenazahnya Dawn. Dia menerima telepon dari atasan Dawn yang memberitahu bahwa Dawn tidak bekerja sejak akhir tahun. Larry tiba di trailer itu dan dia melihat pintu dalam keadaan tidak terkunci. Dia masuk dan berjalan menyusuri lorong
dan ketika dia menyalakan lampu di kamar mandi, dia melihat tubuh Dawn yang terbaring di situ. Hari itu, tanggal 9 Januari 2014, Larry menelpon ke 911 sekitar pukul 16.45 melaporkan penemuannya. Polisi tiba dan langsung bisa mencium bau darah di dalam trailer itu. Terlihat juga ada darah di mana-mana, sepertinya Dawn berkelahi dengan pembunuhnya di bagian dapur dan diseret ke kamar mandi. Ada darah di seluruh wastafel, bak mandi, dan juga toilet. Dawn terlihat dipukuli di leher, bahu, dan bagian wajahnya. Tangan dan pergelangan kakinya diikat dengan lakban. Dan tangan Dawn posisinya terangkat di dekat kepalanya, seolah-olah dia berusaha untuk membela diri. Larry memberitahu polisi bahwa mobil Dawn hilang, begitu pula juga dengan putri dan cucunya. Perintah pencarian segera dikeluarkan untuk mereka dan polisi mulai menginterogasi Larry karena suami atau orang terdekat selalu menjadi tersangka utama. Larry terlihat emosional saat berbagi kehidupannya dengan polisi. Dia memberitahu mereka bahwa Dawn telah berselingkuh dengan mantan bosnya dan dia mengatakan perselingkuhan itu dan penggunaan narkoba putrinya telah menyebabkan mereka berpisah. Larry juga menceritakan kalau dulu mereka sering melihat barang-barang seperti perhiasan hilang dari rumah. Sarah juga menguras rekening bank mereka. Polisi bertanya kepada Larry kapan terakhir kali dia melihat atau berbicara dengan Dawn. Larry mengatakan kalau dia tidak melihat Dawn selama berhari-hari, tetapi telah menerima pesan darinya pada tanggal 6 Januari. Namun Larry mengatakan kalau dia sudah merasa kalau itu bukanlah Dawn yang mengirimkannya pesan karena ada banyak kesalahan ejaan. Polisi pun menyingkirkan Larry dari daftar tersangka karena dia masih terlihat sangat menyayangi Dawn. Polisi berbicara juga dengan tetangganya Dawn dan tetangga Dawn itu mengatakan bahwa pacar Sarah sering berada di trailer saat Dawn sedang bekerja dan dia akan membawa orang-orang asing keluar masuk sepanjang hari. Polisi mencoba untuk melacak pacarnya Sarah dan dia ditemukan sedang ditahan di penjara Allegheny County. Dia telah dipenjara atas tuduhan narkoba dan pencurian yang tidak terkait dengan kematian Dawn. Dia tidak menunjukkan emosi apapun tentang berita kematian itu dan mengatakan bahwa dia telah dipenjara sejak tanggal 28 Desember. Polisi pun mengeluarkannya dari daftar tersangka. Pacar Sarah juga mengungkapkan bahwa Sarah juga berada di penjara yang sama. Dia rupanya telah ditangkap pada tanggal 7 Januari karena merampok sebuah bank di Pennsylvania. Sarah hari itu membawa putranya ke Subway untuk mencoba merampok di sana. Namun ketika dia tidak bisa melakukannya, dia pergi ke bank terdekat dan mengambil uang tunai sebanyak $320. Dia tidak berhasil pergi jauh dan kemudian ditangkap oleh polisi. Dan saat ini putra Sarah dikirim untuk tinggal bersama dengan nenek dari pihak ayahnya. Polisi pergi untuk berbicara dengannya dan Sarah menjadi emosional saat mengetahui bahwa ibunya telah mati dibunuh. Sarah berkata kalau dia berutang sejumlah uang kepada seorang pengedar narkoba dan orang itu muncul di rumah pada tanggal 31 Desember. Sarah sudah membayar utang itu dan orang itu berjanji kalau dia tidak akan menyakiti ibunya. Polisi entah bagaimana tahu bahwa Sarah berbohong dan cerita tentang pengedar narkoba itu tidak pernah ada. Ketika polisi itu menginterogasi Sarah, dia memberitahu mereka bahwa dia membawa mobil milik dari ibu pacarnya. Namun saat ditangkap dia mengendarai Chevy merah milik ibunya yang hilang dari trailer. Polisi juga memeriksa rekaman pengawasan Sarah di pom bensin dan Walmart dan di situ Sarah terlihat menggunakan kartu kredit Dawn untuk membeli produk pembersih dan bak Rubbermaid. Polisi menjemput Sarah di penjara daerah dan membawanya ke kantor polisi negara bagian Pennsylvania. Di dalam mobil mereka memberinya sebatang rokok dan saat itu Sarah membuka dirinya. Sarah memberitahu polisi bahwa dia telah mengikuti program rehabilitasi, tetapi pada tanggal 31 Desember itu dia sangat menginginkan heroin. Sarah berkata, dia bertanya pada ibunya bahwa dia bisa meminjam mobil, tetapi ibunya mengatakan tidak, dan jawaban itu membuatnya sangat marah. Sarah memberitahu kalau saat itu ibunya sedang berada di ruang tamu, sedang menonton TV dengan posisi membelakanginya. Sarah kemudian naik ke meja dapur dan memukul ibunya dengan palu. Ibunya mencoba untuk melarikan diri, tetapi Sarah menjambak rambutnya dan lalu menyeretnya ke dalam kamar mandi. Sarah juga memberitahu polisi bahwa dia tidak tahu apakah ibunya benar-benar mati, tetapi dia tidak peduli. Sarah berkata kalau dia membawa putranya, dompet,
ponsel dan mobil Dawn dan pergi dari sana. Sarah menarik uang $600 untuk membeli heroin dan menginap di sebuah motel. Sarah kemudian mengirimkan SMS kepada Larry dan beberapa orang lain dari ponsel Dawn untuk membuatnya tampak seperti masih hidup. Polisi sangat tercengang dengan pengakuan Sarah, namun Sarah tidak menunjukkan emosi apapun saat menceritakan semuanya. Sarah juga mengungkapkan bahwa dia kembali ke trailer beberapa hari kemudian untuk mencoba membersihkan. Namun Sarah berkata kalau dia merasa sedih atas apa yang telah dia lakukan dan dia bahkan tidak bisa pergi masuk ke dalam kamar mandi. Sarah awalnya didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan pembunuhan tingkat kedua. Dan pada tanggal 31 Oktober 2014, Sarah mengadakan sidang pendahuluan pertamanya. Sarah masuk ke ruang sidang dan dibelenggu dengan rantai, dan jaksa penuntut mengatakan bahwa kematian Dawn sudah direncanakan sebelumnya. Namun pembelaan Sarah mengatakan bahwa kecanduannya membuatnya melakukannya. Dan dia rela melakukan apa saja, bahkan membunuh ibunya untuk bisa mendapatkan heroin. Pada persidangannya di bulan Maret 2016, dia menerima kesepakatan pembelaan dan mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dengan imbalan penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada tanggal 19 April 2016, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Larry sempat berbicara dengannya di pengadilan dan Larry bilang kalau dia masih tidak mengerti alasan mengapa Sarah membunuh ibunya. Sarah menjawab kalau dia menyesali perbuatannya. Sejak di penjara, Sarah akhirnya memutuskan untuk mengubah hidupnya dan mulai mengadvokasi penyalahgunaan zat dan obat-obatan terlarang. Meskipun dia juga mencoba untuk melakukan banding atas hukumannya, namun akhirnya gagal dan saat ini masih di penjara di SCI Cambridge Springs di Pennsylvania. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!